Nah, sesudah kita diselamatkan, sudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setelah kita mengaku bertobat meninggalkan segala dosa, dan kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan kita, menjadi Raja kita. Saudara, kita juga harus hidup bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak hidup sendiri lagi, kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yesuslah kehidupan kita. Biarlah kehidupan daripada Tuhan terus mengalir kepada kita. Saudara, sesudah selamat, persekutuan tiap-tiap anak-anak Tuhan harus bertambah intim dengan Tuhan. Tiap-tiap anak Tuhan harus tiap-tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Tiap-tiap anak Tuhan harus selalu merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Kita harus selalu merasakannya di dalam hidup kita sehari-hari. Satu persekutuan yang terus-menerus, satu persekutuan yang berkesinambungan, di mana pimpinan Tuhan berlaku atas kita, di mana kita mendengar suara Tuhan dan mematuhi suara Tuhan dalam hidup kita. Benarlah seperti yang dikatakan oleh Yohanes, bahwasanya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus begitulah eratnya, begitulah intimnya, sampai dikatakannya sama seperti carang dengan batang anggur. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tuhan Yesus berkata kita harus tinggal dalam Dia. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Yesus dalam hati kita, kita dalam Yesus. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dialah berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, artinya bersekutu dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, mematuhi suara Tuhan dalam hidup kita, ia akan berbuah lebat. Tetapi di luar Tuhan Yesus, walaupun kita sudah selamat, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Untuk inilah kita diselamatkan Tuhan, yaitu supaya kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan lupa, kalau sama sebagaimana zat-zat mengalir kepada ranting dari batang anggur itu, mengalir kepada ranting, sehingga ranting itu dapat memberikan buah. Demikian kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kekuatan, maka berkat-berkat, maka urapan, kekuatan, kesehatan, pengertian, karunia-karunia rohani mengalir kepada kita. Bahkan buah roh mengalir dalam hidup kita, sehingga kita memiliki karakter yang baru. Nah, persekutuan yang erat dengan Tuhan ini, saudaraku, menghasilkan satu gaya hidup baru. Gaya hidup anak-anak Tuhan yang lain daripada orang dunia ini. Firman Tuhan juga berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan orang dunia ini. Hidup kita harus lain daripada hidup orang dunia ini. Bisakah kita tidak berbuat dosa? Jawabannya bisa. Tetapi bisakah seorang anak Tuhan jatuh lagi kepada dosa? Memang seorang anak Tuhan masih bisa jatuh kepada dosa sepanjang dia menyerah kepada pencobaan itu. Tetapi kalau dia menetapkan hati untuk tidak berdosa, dia pasti menang.
dan Tuhan bersukacita. Roh Kudus bersukacita dan memberikan kekuatan dan kemenangan kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu berbuat dosa. Dosa itu membawa akibat. Dosa membawa kekalahan. Dosa membuka pintu bagi setan. Penyakit bisa datang, kekalahan bisa datang. Karena ada dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa. Kita bisa menang melawan dosa sesudah kita lahir baru. Sesudah kita selamat, kita bisa menang melawan dosa. Karena kita tidak sendiri lagi. Ada Tuhan Yesus dalam saya. Ada Tuhan Yesus dalam saudara. Dengan Yesus dalam saudara, saudara bisa menang terhadap dosa. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Roh Kudus? Roh Kudus dalam saudara sangat kuat. Saudara pasti menang terhadap dosa kalau saudara menetapkan hati untuk tidak berdosa. Nah, firman Tuhan berkata, hidup anak-anak Tuhan adalah hidup yang berkuasa. Oleh karena satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia dikalahkan oleh dosa. Tetapi lebih benar lagi, oleh karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adam membawa kita menjadi hamba dosa. Tetapi Tuhan Yesus membawa kita menjadi hamba kebenaran. Jadi tidak perlu jatuh lagi kepada dosa. Jalannya tidak ada lain yaitu bertobat, menyesal, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan dan mengaku dosa itu kepada Tuhan. Maka firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, maka Dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Maka darahnya akan menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa.